Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa TV dimanapun berada, izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini membantu menjelaskan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa TV, apabila oleh karena suatu ujur sehingga tidak dapat bergabung dengan umat Islam lainnya menunaikan sholat Idul Fitri di tanah lapang atau di tempat-tempat lainnya, dan karena udur itu maka sholatnya harus dilaksanakan di tempat yang aman, misalnya di rumah bersama keluarga ataupun sendirian. Maka kita akan bantu menjelaskan bagaimana cara menunaikan sholat Idul Fitri apabila harus dilaksanakan di rumah dan tidak bersama umat Islam lainnya di lapangan atau di tempat-tempat lainnya. Yang pertama yang harus dipahami oleh bapak-bapak, ibu-ibu semua adalah kedudukan hukum dari sholat Idul Fitri itu, bahwa sholat Id, baik sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad. Beberapa pendapat ulama bahkan mengatakan wajib, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat Id, baik sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Namun karena suatu udzur dan adanya ancaman bahaya seperti yang kita hadapi sekarang, adanya madorot, ancaman bahaya virus COVID-19, maka merasa tidak aman untuk melaksanakan sholat bersama umat Islam lainnya di lapangan dan harus memilih di rumah. Maka ketahuilah bahwa sahabat Anas bin Malik, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, pernah juga karena suatu udzur menyelenggarakan sholat Id di rumah. Maka anak-anaknya diajar dan budaknya lah yang diminta untuk menjadi imam. Lalu setelah itu tidak ada khutbah. Nah, kedudukan sholat Idul Fitri yang sedang makan ini, kendati pun ada udzur tidak menyebabkan sholat Id itu kemudian tidak dilaksanakan, tetap harus ditunaikan di tempat yang aman, misalnya di rumah. Pilihlah tempat yang memang tidak kotor, tetap suci dan tidak menimbulkan najis. Bisa ruang tengah, ruang tamu, teras atau garasi dari bagian-bagian rumah yang kita tinggali. Yang kedua, waktu pelaksanaan. Ambillah waktu duha untuk melaksanakan sholat Id itu. Kemudian yang ketiga, ini yang terpenting adalah laksanakan sholat itu bersama keluarga. Maka suami, kepala rumah tangga adalah imam di situ. Tapi apabila ada yang lebih fasih bacaannya di antara anggota keluarga itu, maka diperkenankan bukan kepala rumah tangga jadi imam, tapi yang paling fasih itu yang menjadi imam. Kemudian yang keempat, ini urut-urutan. Maka mulailah kita setelah sholat subuh mandi junub, kemudian berilah wangian dan carilah pakaian yang terbaik untuk kita menunaikan sholat Idul Fitri itu. Lalu kita lebih dahulu sarapan Idul Fitri. Al-Fitr artinya sarapan, Idul Fitri kembali sarapan. Maka berupayalah sarapan dulu sebelum kita menunaikan sholat Idul Fitri. Disunnahkan dengan menggunakan sarapan berupa kurma dengan bilangan ganjil, bisa 3, 5, 7 dan seterusnya. Setelah itu maka mulailah siap-siap diselenggarakan sholat Idul Fitri dengan
salah satu menjadi imam tanpa adzan, tanpa iqamah. Salat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Maka rakaat pertama setelah takbir atau ihram tambahkan 7 takbir. Maka takbirnya disebut takbir zaidah, takbir tambahan sebanyak 7 kali. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, berilah jeda antara satu takbir dengan takbir yang lainnya. Tidak ada riwayat tentang bacaan yang harus dibaca di sela-sela antara satu takbir dengan takbir yang lainnya. Tapi ada pendapat pilihan bacaannya bisa tahlil, bisa tahmid, dan bisa takbir. Setelah 7 takbir tambahan, bacalah surat Al-Fatihah. Lalu carilah surat yang mampu dihafal dengan baik. Tapi yang terbaik adalah surat Sabbihisma Rabbika. Lalu lanjutkan dengan sebagaimana kita biasa sholat, sampai kemudian 2 kali sujud dan bangun. Maka kita mengangkat tangan untuk bertakbir, maka disebut takbir intiqal. Setelah takbir intiqal, transisi dari rakaat ke pertama ke rakaat kedua, tambahkan lagi 5 takbir, maka disebut takbir zaidah sebanyak 5. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, berilah jeda antara satu takbir dengan takbir yang lainnya. Lalu kita teruskan membaca surat Al-Fatihah, lalu diteruskan dengan surat-surat pendek yang mampu kita hafal. Yang terbaik adalah surat Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah. Lalu kita teruskan sebagaimana kita sholat sampai 2 kali salam penutup. Setelah itu apabila ada yang mampu khutbah jauh lebih baik, tapi tidak berkhutbah pun pernah dicontohkan dalam hadis yang tadi di muka. Sahabat Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari melaksanakan sholat Id di rumah bersama keluarganya. Setelah sholat tidak ada khutbah. Andai kata harus khutbah, maka ketahuilah khutbah Idul Fitri hanya 1 kali. Tidak seperti khutbah Jumat yang 2 kali, di antara 2 khutbah itu ada duduk di tengah-tengahnya. Nah, khutbah Idul Fitri hanya 1 kali. Tidak dimulai dengan takbir, tapi dimulai dengan tahmid. Hanya saja dianjurkan sepanjang khutbah itu diperbanyak bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa TV dimanapun berada, tuntunan apabila kita harus melaksanakan sholat Id di rumah karena suatu udzur seperti yang kita alami sekarang, yaitu madorot bahaya COVID-19. Demikian aku qouli hada wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.